Halo Besti, berjumpa lagi dengan kita. Maaf ya, lagi ada ayam itu tak petok, tinggal bertelur aja berisik ya. Saya omelin bentar ya, bentar. Itek kurang ngendok ay. Ngendok garek ngendok iki kurang petak. Udah, tenang, udah saya omelin ayamnya. Sabar pemirsa. Ini ada apa, pembelajaran hukum tentang ada seseorang yang intinya dia dianiaya sama tetangganya pakai benda tumpul, terus sudah lapor, udah visum ke polsek, tapi sampai sekarang tidak ada tindakannya. Ini dia nanya, selangkah apa yang harus saya lakukan supaya tersangka segera diproses? Mohon masukan dan pendapatnya, terima kasih. Nih ada yang nyaranin, oh ya, viralin aja, bakalan diproses. Ada yang sekarang percuma dilaporkan, polisi nggak ada tanggapan, cuma dibiarkan kecuali punya uang dan kenalan polisi, kayak seperti kasus yang saya alami. Duit mereka kalau nggak ada duitnya percuma. Wah, ini ada yang baik nih, daerah mana, bisa inbox saya. Siapa? Ini ada bilang gak ono duite. Meski kalau ada bukti kuat termasuk saksi segera proses, coba tanyakan lagi. Kalau tetap standby bisa lapor ke Polres. So berarti kalau polsek nggak mempan jadi tindak, naik ke Polres. Terus sebuah laporan penganiayaan ditindak lanjuti dengan LP dan visum sudah sesuai prosedur. Untuk melakukan penyidikan tidak semudah kita bayangkan, karena ketentuan setelah tersprindik penyidik harus kirim SPDP kejaksaan dengan pelaporan. Setelah itu masih ada tugas memberikan SP2 HP secara berkala. Kedua item tersebut merupakan objek pra peradilan. Tentu penyidik lebih berhati-hati, salah langkah bisa diperadilkan, atau malah penyidik dinyatakan tidak sah dengan resiko diperadilkan dan banyak resiko moral. Saran saya ikuti prosesnya. Kalau sudah terpenuhi dua alat bukti, saya yakin tetap berjalan sesuai situasi. Saran menggunakan advokat bisa saja, namun dalam sistem hukum kita tersangka yang memerlukan advokat, yang ya aturannya sih gitu, tapi kan kita ini kalau orang bodoh hukum, kalau nggak ada yang dampingin yang ngerti hukum ya dibego-begoin kayak nggak tahu Indonesia. Terus ini ada yang bilang bikin surat resmi ke Kapolsek, tembusannya ke Polres dan ke Kapolda, yang intinya surat desakan dan laporan polisi dilampirkan, itu saja beres. Caranya gimana ya? Kalau ada yang tahu komen ya. Saya coba Pak, terima kasih. Oke, saya tunggu perkembangannya. Jika masih tidak ada tanggapan dari polsek, kabari saya via inbox. Wah, baik banget nih, mau nolong. Ini ada yang nyaranin lapor ke Binmas setempat kalau di Jakarta ada di kelurahan. Alhamdulillah beberapa kali ketemu polisi yang benar-benar amanah menjalankan tugas kewajibannya. Saya dibantu tanpa membayar sedikit pun. Ini ada yang punya pengalaman buruk, tidak ada gunanya. Saya sudah pernah mengalami, meskipun sudah menggunakan pengacara dari LBH dan instansi lain, tak dapat berjalan jika tidak ada
uang meski kita punya pihak yang teraniaya dan memiliki surat yang lengkap. Bahkan dilaporkan saya yang bahkan dilaporkan saya yang pertama, mereka bilang surat atau berkas hilang di Polda. Saya diminta membaca laporan kedua setelah 2 bulan lebih menunggu dan mendapat intimidasi. Lebih baik lupakan, atau Anda bila punya media contohnya dapat mengundang tukang berita dan berita itu viral, baru bisa kasusnya diperhatikan oleh penyidik. Viralkan masukan TikTok Egi langsung direspon Kalau Polsek Lamban bertindak, naik aja ke Polres. Kalau masih sama naik ke Propam. Kalau masih Lamban, berdoa sajalah, semoga simbol mengayomi itu nyata. Kalau duitnya gak melaku. Diviralkan kasus Joshua juga paling dipeti-eskan kalau tidak viral. Kembali ke Polsek lagi, coba tanyakan sejauh mana laporannya. Apabila tidak ada kepastian, lanjut ke Polres. Anda kan sudah lapor, ada tanda tangan terima laporan. Langkah selanjutnya minta SP2 HP. Kalau tidak ada perkembangan, coba naik ke Polres. Diviralin biar cepat. Ada 2 solusi, satu siapkan uang buat keamanan bergerak, dan yang 2 ramekan di media sosial sampai viral. Yang ngomong viral-viral ini saya yakin bukan pengacara ini ya, tapi benar efektif. Sekian, terima kasih sudah menonton, semoga ada pembelajaran yang bisa dipetik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.